Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah huwallazi amarna bis-shalah faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, sidang halaqah yang Allah rahmati, yang Allah ridhai, pada malam hari ini kita mulai halaqah kita dengan sebuah hadis dari Rifa'ah bin Rafi'. Rifa'ah bin Rafi'. Kata Rifa'ah bin Rafi', kunna yauman nusalli wara'an nabi. Rifa'ah bercerita, suatu hari kami sembahyang di belakang Nabi. Sambungan hadis, falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah. Tak kala Nabi mengangkat kepala beliau lepas dari ruku, lantas Nabi berkata, sami Allahu liman hamidah. Nabi contohkan ini setelah ruku, sami Allahu liman hamidah, bukan Allahu akbar. Sambungan hadis, qala rajulun wara'ahu. Rifa'ah bin Rafi tadi di belakang Nabi, di sampingnya ada orang yang mengatakan, Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Orang ini baca doanya setelah ruku itu, Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Walamma insarafa minas salat. Setelah Nabi sempurna melaksanakan salat, maknanya bahwa setelah salam Nabi bertanya, siapa tadi yang berdoa ketika i'tidal, Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Tidak ada sahabat yang menjawab. Takut Nabi marah. Nabi mengulangi pertanyaan, siapa tadi yang baca doa itu? Salah seorang angkat tangan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Saya menjawab, kata Rasulullah, ana laqara'aitu bid'atan wa salasina malakan. Saya menengok 30 lebih malaikat, yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha aula. Malaikat 30 lebih berlomba-lomba ini, siapa yang nulis yang pertama doa tadi. Ini hadis dengan sanad sahih dari Rifa'ah bin Rafiq tadi. Artinya selain bacaan doa yang biasa yang kita baca, Rabbana walakal sampai terusnya sampai syita, ini Rasul mengajarkan doa yang mulia juga. Sampai puluhan malaikat berlomba-lomba ini mau nulis yang pertama. Apa bunyinya tadi? Bunyi doa adalah Rabbana walakal sama sambungannya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Saya ulangi lagi, Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Maka yang sholat boleh baca doa ini dan dianjurkan.
Karena puluhan malaikat berlomba-lomba mengatakan bahwa doa ini doa mustajabah. Setelah kita habis dari ruku. Kaum muslimin sidang halaqah yang Lun muliakan, malam hari ini kita akan nyambung materi kita. Setelah ini ruku dan i'tidal, kita pindah ini ke sujud. Merupakan gerakan salat juga yang pokok, dan sebagian ulama mengatakan bahwa ini rukun, yaitu ketika sujud. Namun sebelum sampai ke sujud, ada hal yang sering diperdebatkan, yaitu cara turun dari kita tadi i'tidal. Setelah keseimbangan ini, semua tulang kembali dia ke asal muasalnya atau ke tempatnya, hatta ya'uda kullu faqari makana, di bunyi hadis. Nah, ini kita mau sujud ini. Hadis yang pertama menjelaskan bagaimana Nabi sujud dari i'tidal tadi pindah itu ke sujud. Ini dari Wa'il bin Hujr. Hadis dari Wa'il bin Hujr, anna nabiyya idza arada ay yasjuda, Nabi ketika mau sujud, fawada'a rukbatayhi, yang pertama Nabi meletakkan dua lututnya, summa yadaihi, yang kedua tangannya, summa wajhahu, kemudian wajahnya. Dan juga hadis ini menjelaskan di ujungnya nanti ini bagaimana Nabi setelah sujud. Yang awal kebalikannya, kalau tadi turunnya awal tadi dua kaki, dua tangan, terus wajahnya. Ketika balik dari sujud, kepala dulu, tangannya, baru kakinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim, Nasai, Abu Daud, Tirmizi dengan sanad yang sahih. Maka dengan hadis ini, tiga mazhab ambil hadis ini. Cara sujud ala tadi dari i'tidal, kaki dulu kedua-duanya tuut, man dua belah jaro, dan wajahnya diambil oleh tiga mazhab, Hanafi, Asy-Syafi'i, dan Hambali. Ini cara pertama. Cara kedua, sujudnya adalah, ini hadis dari Abi Hurairah, dengan saya juga sahih. Kata Abi Hurairah, idza qala Rasulullah idza sajada ahadukum, kalau salah seorang dari kalian ini mau sujud, fala yabruku kama yabrukul ba'ir, janganlah turun seperti turunnya unta. Sambungan hadis, fayadau yadaihi, letakkan dua tangannya, summa rukbataihi, dua lututnya, summa jabhahu, baru wajahnya. Maka cara kedua ini, turun duluan adalah tangan, baru kaki, baru wajah. Bagaimana baliknya? Baliknya dia wajah, terus tangan juga, baru kaki. Ini hadis dari Abi Hurairah. Kalau begitu, langkah awal ini, cara Nabi itu sujud ada dua model. Yang pertama tadi kaki, tangan, dan wajah. Yang kedua tangan, kaki, baru wajah. Hadis ini diambil dalam mazhab Maliki. Maka orang ikut mazhab Maliki pakai ini dia. Tangan dulu, kaki, baru wajah. Kalau ikut tiga mazhab, Syafi'i, Hambali, yang paling tua Hanafi, ikut hadis pertama. Turunnya itu adalah kaki dulu, tangan, baru wajah. Pertanyaannya adalah, mana yang kita ambil? Kita ambil dua-dua boleh, karena manduanya hadis sahih. Namun kita ambil yang pertama begini. Abi Hurairah itu masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Nabi meninggal tahun 11 Hijriah.
Artinya bahwa Abi Hurairah ini masuk Islam itu di penghujung masa Rasulullah. Ada yang mengatakan bahwa Abi Hurairah ini bersama Nabi hanya 3 tahun. Dan mengatakan bahwa Abi Hurairah dengan Nabi itu 4 tahun. Hitungannya 7 Hijriah sampai ke 11 Hijriah. Kalau ditanya, kenapa banyak hadis dari Abi Hurairah? Sementara Abi Hurairah hanya hitungan tahun dengan Rasulullah. Begitu beliau masuk Islam, Abi Hurairah merasa ketinggalan dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka Abi Hurairah ini mengkhususkan hidup beliau setelah masuk Islam mendampingi Nabi. Hampir setiap saat. Sampai bahkan riwayat mengatakan bahwa ketika Rasulullah buang air kecil, yang bawa air untuk istinja Nabi itu Abi Hurairah. Maka Abi Hurairah menengok Nabi ketika sujud, itu kaki duluan, baru tangan, baru wajah. Makna bahwa Abi Hurairah menengok Rasulullah sujud itu di masa Rasulullah sudah mulai tua, mulai lemah. Ini maaf, saya tengok, kita ukur dalam yang kedua Tuhan Yoji merasakan ketika orang masih muda ini lutut kuat. Namun sesuai dengan umur tadi perlahan-lahan maka daya tahan lutut ini berkurang dia. Maka mereka senior udah mencapai 60, 65 nyodut kemudian lemah. Nah Abi Hurairah menengok Rasulullah turunnya sujud ketika Rasul sudah mulai menua. Namun Wa'il bin Hujr ini masuk Islam sejak muda. Awalnya dekatnya Wa'il dengan Rasulullah ini Wa'il menurut riwayat punya rambut yang panjang dan nggak pakai surban. Suatu ketika Wa'il jumpa dengan Nabi katakan Zubabah 3 kali. Makna syaratnya dia celaka. Wa'il merasa ungkapan celaka tadi untuk dia. Rambutnya panjang, enggak pakai surban, maka Wa'il potong rambutnya rapi dan besok Rasulullah. Sudah muji Wa'il bin Hujr. Sejak itu Wa'il sering menengok sembahyang Nabi. Maka banyak bentuk ibadah Nabi ini diperhatikan oleh Wa'il bin Hujr. Cara duduk Nabi bagaimana, rukunya, takbirnya diamati oleh Wa'il bin Hujr. Makna bahwa Wa'il bin Hujr menengok Rasulullah sembahyang itu Rasul di masa masih kuat. Kalau begitu, yang lebih tepat kita ambil selama lutut masih kuat, menopang badannya, maka turunlah ketika ruku ini, ketika sujud ini, kaki dulu, tangan, baru wajah. Namun menurut Tuhan, kalau mau ambillah tadi ala mazhab Maliki atau hadis dari Abi Hurairah, idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'ir. Ketika sujud, janganlah turun seperti turunnya unta. Ini yang lebih tepat yang kita ambil. Namun yang pokok lagi bahwa jangan saling menyalahkan. Bekna pega bahwa yang turun kaki dulu itu bid'ah. Bekna pega yang turun jarawile itu pun juga bid'ah. Mandua ini hadis sahih. Mandua hadis sahih, tinggal kita bagaimana mengamalkannya. Yang lebih tepat lagi lembaga guna mengamalkan bahwa kalau masih kuat lututnya, turun dengan lutut, tangan dan wajah. Kalau lemah silakan ambil tadi tangannya, lutut, baru wajah. Yang menarik dalam hadis ini, Nabi menggunakan dia kata ba'ir. Dalam bahasa Arab, untuk menjelaskan unta, ada bahasa dia ibil. Itu pun juga unta artinya. Ada bahasa lagi untuk dia jamal.
Kalau jamal nggak panjang. Kalau jamalun ini bagus artinya. Indah, cantik, bagus. Dibuang alifnya, jamal, unta artinya. Nebu nak nemin dia dua alif. Kalau pakai jamal. Jamaluddin misalnya. Jamalul khair. Jangan lupa alifnya. Kalau lupa alifnya, jamalul khair, unta yang baik. Nyane unta nah. Maka jangan lupa ini buang alifnya. Kalau untuk unta, kalau nama orang pakai dia alif. Kalau namanya nggak pakai alif jamal, kita ini naik haji atau umrah, nanti di imigrasi Arab Saudi orang tuh heran, kok namanya Jamal ini? Kayak unta padang pasir. Jadi apa bedanya antara ibil dengan ba'ir? Ba'ir dia maknanya itu unta yang bawa beban. Maka kalau unta bawa beban, kalau dia turunnya kaki depan duluan. Karena dia bawa beban. Tapi kalau unta nggak bawa beban dia, ibil namanya. Dia turun, kaki belakang itu. Terus kalau untanya betina, Al-Quran abadikan, wa qala Rasulullahi naqatallah. Ayat, naqatallah. Ini contoh diantara ini mujizat Nabi Saleh di kaum Samud, ada dia unta betina yang keluar dari batu yang buktinya harinya di Yaman. Ini naqah. Naqah itu artinya dia unta betina. Maka kajian Al-Quran dan hadis cukup lengkap mengkaji bagaimana unta itu. Artinya kalau betina ini namanya bawa barang. Ba'ir namanya, nggak bawa barang. Ibil namanya, unta biasa, jamal namanya. Artinya bahwa binatang ini punya kelebihan. Namun kita kaji dalam kesempatan nanti. Apa kelebihan unta ini? Kembali tadi, ini cara turun dari yang tidak kita mau sujud. Sebelum kita sujud, ada yang mau bertanya? Cara sujud ini? Sangatnya kajilah di dua hadis ini. Ya, sekarang kita pindah ini ke sujud. Sujud merupakan juga hal yang sangat pokok dalam sembahyang. Kenapa saya katakan pokok? Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ketika seorang hamba itu dekat dengan Tuhannya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Maka ketika hamba dekat dengan Tuhannya itu adalah ketika dia sujud. Maka ini menjadi hal yang pokok. Sambungan hadis nanti fa'aksiru doa, perbanyaklah doa dalam sujud. Kenapa? Karena sujud tadi posisi ini hamba sangat dekat dengan penciptanya. Nanti kita kaji nanti apa aja doa-doa yang masyhur dalam hadis-hadis yang menjelaskan selain doa yang biasanya kita baca dalam sholat ketika kita ini sujud. Kita kembali, apa itu sujud? Secara bahasa, sujud bermakna dia al-khudu'. Khudu' bermakna dia tunduk. Maka tunduk yang sempurna itu wajahnya menyentuh tempat sujud. Ada juga tunduk ala Jepang. Jepang penghormatan, dia kayak ruku. Di penghormatan. Namun tunduk yang sempurna tadi adalah menyentuh tempat sujud. Ketika seorang sahabat sembahyang 2 rakaat, Nabi menegur, kembali ulang, namanya Khalad Zubaihaki. Itu kata Nabi, wa iza sajadta tatma'inna sajidan. Kalau mau sujud, maka sujudlah yang sempurna. Untuk menjawab bagaimana sujud yang sempurna, ini hadis dari Ibnu Abbas itu menjelaskan bagaimana sujud yang sempurna. Kata Ibnu Abbas, kalau Rasulullah, nahnu umirna.
an-nasjuda bisa bu'ati a'zam. Kami diperintahkan, kata Ibnu Abbas, kalau sujud dengan 7 anggota sujud. Mana yang 7? Yang pertama, kata Ibnu Abbas dari surah tadi ini, jabah. Namun yang menarik, ketika Rasulullah katakan jabah, yang artinya dia kening, Nabi enggak menunjuk kening. Yang pertama jabah, Nabi menunjuk hidung. Nanti para yang mazhab beriktilah hal ini. Nabi ketika mengatakan anggota yang pertama sujud adalah jabah, namun Nabi asyara al-anfa, menunjuk dia hidung. Seterusnya, setelah hidung tadi dengan jabah, yang kedua ini rukbataihi, 2 lututnya. Terus wayadaihi, 2 tangannya. Terus waqadamaihi, 2 kakinya. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, 1 ini, maka ini dianggap 7 anggota yang wajib menyentuh tempat sujud. Kembali ke yang pertama. Ini bagian depan. Tadi dalam hadis dari Ibnu Abbas tadi menjelaskan, Nabi ketika sujud itu menyentuh keningnya, tapi menunjuk hidungnya. Dalam mazhab Syafi'i memahami ini, itu termasuk hidung. Dalam mazhab Hanafi enggak termasuk hidung. Dalam mazhab Hambali, yang pokok adalah kening. Namun hidung itu ukuran kesempurnaan dia sujud. Sempurnanya sujud dalam mazhab Hambali tadi, itu sujudnya hidungnya menyentuh tempat sujud. Namun Hambali menambahkan, kalau tempat sujudnya memungkinkan orang itu kena penyakit, maka dia boleh enggak melengketkan hidungnya di tempat sujud. Contoh, ketika orang sujud di atas tanah, takut debu terhirup, boleh orang ini taruh jabah saja tanpa diikuti oleh hidung. Namun kalau sempurna tempatnya, mungkin kena penyakit apa-apa, seperti hambal, sajadah, atau mungkin lantai marmer kayak begini, maka ukuran sempurna di sujud adalah jabahnya dan hidungnya. Kalau begitu hidung itu, saya pendapat mazhab Hambali, itu ukuran kesempurnaan dia sujud. Ini 7 anggota sujud yang perlu diperhatikan ketika kita sujud. Yang kedua, ketika sujud, perhatikanlah bahwa ini telapak tangannya. Telapak tangan ini menghadap kiblat. Kalau begitu gak singit. Ada kiblat. Yang kedua, tangan ini apakah dibuka ketika sujud ataukah dirapatkan? Hadis dari Wa'il bin Hujr itu menjelaskan, Nabi idza sajada madda yadahu, menyatukan tangannya. Wastaqbala kiblah, ini menghadap kiblat. Jadi ketika ruku tangannya dipisahkan parroja. Awal lagi, kalau takbir boleh dibuka, boleh dirapatkan. Ini pas takbir awal, Allahu Akbar. Terus ketika kita ini ruku ini dikembangkan, taruh atas lutut. Nah, ketika sujud, jari jemarinya itu satukan dan dia menghadap kiblat. Mana ukurannya? Kembali ke awal lagi, yang takbirnya tadi sampai ke telinga, maka ketika dia sujudnya, posisi tangan itu di samping telinganya. Yang takbir di awal menggunakan hadis yang kedua kemarin itu sampai jadi bahu. Ketika dia sujud, ukuran juga tangannya itu dengan bahunya.
Ini ukuran yang awal antara sebelumnya, posisi tangan. Terus yang kedua, tangan ini ketika sujud dikembangkan. Nabi memberikan sebuah perumpamaan, ketika orang sujud tangannya dikembangkan, itu anak kambing bisa lewat di antara ya dadanya dan perutnya. Makanya ini tadi dikembangkan. Sampai itu ada menjelaskan, ini dari Wa'il bin Hujr, rawahu Bukhari dan juga Muslim. Farraja baina yadayhi hatta yabudu bayadu ibtai. Nabi kembangkan tangan beliau sampai nampak putihnya ketiak beliau. Namun begini, kalau sembahyang jamaah kita kembangkan, semua mengembangkan ini jemaah kamu loh, maka dalam hal ini, dalam berjamaah lebih tepat kita ambil pendapat Syekh Utsaimin. Apa kata Syekh Utsaimin? Tarkus sunnah ma'al aza aula. Meninggalkan amal yang sunnah karena menyakiti yang lain itu lebih awal, lebih afdal ketimbang kita mengamalkan yang sunnah. Kalau begitu dalam berjamaah sesuaikan kembang tangannya, sesuaikan. Jangan paksakan, dikembangkan. Kenapa Nabi dibalik ini? Kenapa Nabi ini ketika sholat sembahyang tangan beliau selalu dibuka? Nabi jadi imam selalu. Nabi jarang dan bahkan jadi makmum di penghujung ayat beliau. Maka tadi ini kata Syekh tadi Utsaimin, ini mufti Arab Saudi, tarku sunnah ma'al adza aula. Bifi'li sunnah ma'al azza, meninggalkan amal yang sunnah karena mengganggu yang lain atau menyakiti yang lain itu lebih afdal ketimbang kita ini mengamalkan yang sunnah. Maka dari tangan sujud ada kiblat dan dia dikembangkan. Yang kedua, ini perut dengan pahanya itu jarak. Jangan rapatkan antara perut dengan pahanya. Nabi menentukan juga antara paha ini dengan perut itu enggak rapat. Yang keempat, ini ketika sujud, telapak tangannya di atas lantai menyentuh tempat sujud, namun yang di belakang ini diangkat. Kata ini ada lagi dari Abu Zar mengatakan bahwa iza sajada dhamma asabi'ahu warfa mirfaqai, mengangkat siku beliau. Artinya sikunya itu tidak enggak menyentuh lantai. Bahkan Nabi pernah menegur sahabat yang beliau ini tangan bawahnya ini menyentuh tempat sujud. Bunyi hadisnya, i'tadilu bis sujud, bersikap adillah ketika sujud. Sambungan hadis, wala yabsut ahadukum zira'aihi in bisatal qalbi. Janganlah letakkan tangannya ini seperti anjing meletakkan tangan atau kaki depannya. Artinya bahwa dalam hadis ini diumpamakan orang-orang yang sembahyang ketika dia sujud tangannya ini dekat dengan tempat sujud, maka ini seperti anjing. Kalau begitu, ketika sujud, angkatlah bagian belakangnya, yang depannya menyentuh lantai dan tajam jemari dirapatkan, dan ini menghadap ke kiblat. Ini cara sujud. Yugoh tersambung, silakan yang mau bertanya. Sebelum kita pindah ini ke duduk antara dua sujud. Ya, sambil pertanyaan, ini kitab Al-Mu'tamad Fiqh Syafi'i menjelaskan syarat ketika orang sholat dan dia sujud, untuk kesempurnaan sujudnya, maka ini syaratnya. Yang pertama kata Muhammad Zuhaili ini,
Ketika turunnya maka awali dengan kaki, tangan, dan wajah. Ini kan Syafi'i, wajah Syafi'i. Yang kedua, sujudnya memastikan 7 anggota tubuhnya itu menyentuh tempat sujud. Yang ketiga, memastikan juga jabah, keningnya menyentuh tempat sujud. Yang keempat, ini at-tanakus. At-tanakus mengangkat bagian belakang, pantatnya di belakang, menurunkan bagian depannya, kepalanya turun. Yang belakang diangkat. Ini dalam bahasa kita namanya dia at-tanakus. Terus ketika sujud, alla yasjud, dan dia membatasi keningnya dengan pakaian atau dengan benda. Sahabat minta keringanan. Ketika di Madinah itu panas sekali. Saya lihat tempat sujud ini panas. Sahabat, boleh nggak ya Rasulullah? Karena suung dan badeuno kami ini sujudnya dan kening kami dialas menggunakan ya benda atau kain atau apa. Nabi nggak membenarkan. Dan bahkan kalau terlalu panas, memang tempat sujud zuhur itu sembahyang zuhurnya diakhirkan sedikit, menunggu nggak panasnya batu. Artinya bahwa diakhirkan waktu zuhur tadi karena panasnya tempat sujud. Ini jawaban ketika sujud keningnya tidak boleh dibatasi oleh sesuatu. Maka ketika orang panjang rambutnya, dia perintahkan menggunakan ikat rambut, sorban atau imamah. Maka fungsi kopiah ini sebenarnya supaya apa dia? Ketika orang sujud, tangannya nggak sibuk. Mau sujud, angkat di rambutnya. Dipakailah kopiah ini sebagai pembatas. Rambut jangan turun ketika kita ini sujud. Makna bahwa kopiah itu kan ngelambang urung alim dah. Kopiah bukan syarat sah sembahyang. Ada orang botak misalnya, pasti hedun botak. Dia jamaah, mimpin jamaah, tanpa kopiah sah. Apakah bahwa itu kopiah bukan syarat sah sholat. Namun kopiah itu fungsinya tadi adalah menahan rambut kita ini pas kita sujud, rambutnya nggak turun. Artinya keningnya dengan tempat sujud nggak dibatasi oleh rambut. Ini maknanya dia. Maka dianjurkan yang mau sembahyang tadi dia memakai kopiah, memakai imamah atau surban supaya apa tadi rambutnya ketika dia sujud itu nggak menjadi penghalang antara keningnya dengan tempat sujud. Karena kan berkembangnya informasi hari ini tentang kopiahnya lambang urung alim dah. Urung anak alim pakai kopiah. Takut dibilang dia alim nanti. Gitu kan? Pakai kopiah punya. Bukan kopiah, itu berlalu alim dah nanti. Kalau itu bukan lambang kealiman. Maka kalau sembahyang tadi ini batas bahwa tadi rambutnya enggak menjadi penghalang ketika dia sujud. Ya, terus tadi punya hadis dari Abi Hurairah menegur Khalad Zubaihaqi, wasjud hatta tatma'inna sajidan, maka sujudlah sampai sempurna sujudnya, perlu dia tumakninah, ketenangan. Yang pertama makna ketenangan tadi memastikan 7 anggota tubuh, yang kedua dia enggak gelisah. Artinya anak-anak gabu jaro. Mukanya hana gabu, jarobi hana gabu, anak gego. Ini dia makna juga tumak ninahnya. Nah, sunnahnya ke dalam sujud ini pertama takbir. Jadi Allahu Akbar, sujud. Sunnah yang kedua tartib as-sujud. Makna tartibus sujud tadi anggota tubuhnya ketika sujud memulai dari kalau pakai hadis pertama tadi boleh kakinya
tangannya, lututnya, tangannya, baru jabhah. Ini tertib. Terus posisi tangan kita jelaskan Buno, 2 posisi. Sekarang bacaannya. Apa yang kita baca ketika kita ini sujud? Yang masyhur itu subhana rabbiyal a'la. Kenapa ini dibaca? Ketika turun ayat mengatakan ini bismika rabbikal a'la, itu Rasulullah iqra'uha bisujudikum, bacalah itu dalam sujudnya. Maka pertama ini membaca ini subhana rabbiyal a'la berapa kali? 3 kali. Ini bacaan tasbih. Namun kembali tadi, dekatnya hamba dengan penciptanya itu kondisinya ketika hamba itu sujud. Maka banyak doa ini yang diajarkan kita ini dalam sujud, selain bacaan tadi yang umum. Yang pertama dari Ali bin Abi Thalib, ini khalifah yang keempat, mengajarkan cara atau doa lain selain bacaan yang kita amalkan ketika sujud. Kata Ali, karena Nabi iza sajada qala, Nabi ketika sujud, Nabi membaca doa. Apa doanya? Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, bagi engkaulah sujudku ini. Artinya aku ini tunduk sujud karenamu ya Allah. Yang kedua, wabika amantu, dan saya beriman kepadamu. Terus, walaka aslamtu, dan saya beragama Islam kepadamu. Dan mana yang kedua, saya menyerahkan semuanya kepadamu. Ini aslamtu. Terus, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Ini sujud sajadah biasa dipakai. Bihaulihi wa quwwati wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini doa lain dalam sujud yang Rasulullah ajarkan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya dari Aisyah. Kata Aisyah, Nabi ketika sujud, Nabi membaca Subuhun Kudus, Rabbul Malaikati Waruh. Ini juga hadis dengan sanad sahih. Terus dalam sujud juga itu Nabi membaca, ini hadis dari Nasai, seperti kita ini doa kafarah majlis, namun di ujungnya Allahumma firli, subhanaka Allahumma bihamdik, di ujungnya Allahumma firli. Ini dan doa-doa tadi ini yang masyhur di kalangan para sahabat yang dibaca ketika kondisinya dalam sujud. Ya, silakan yang mau bertanya tentang sujud. Silakan Pak Nazar. Ya. Ya. Secara hukum apakah sah? Nah, ini kan kembali dari ini 2. Sah yang pertama menurut Allah, kembali ke Allah, Allah yang terima. Namun kita kaji mungkin ini Pak Nazar secara hukumnya apakah sah? Yang pertama tadi, kepala nggak boleh dibatasi oleh rambut, oleh benda-benda lain. Ini dipahami oleh 2 mazhab, Asy-Syafi'i dan Maliki. Dalam mazhab Hanafi itu dibolehkan. Yang penting jabhah, bagian kepalanya ini sampai ke tempat sujud. Hanafi nggak masalahkan apakah ada batasnya atau nggak ada batasnya. Artinya kalau kita berambil
ala mazhab Syafi'i berarti tidak sah. Kalau ambil dalam mazhab Hambali juga enggak sah. Namun dalam mazhab Hanafi sah. Namun yang tepat kita ini yang udah tahu ketika sujud atau sembahyang, angkatlah tadi kopiahnya, buatlah kopiah ini membatas rambut. Batas rambut supaya apa tadi kopiah ini enggak menghalangi jabahnya ketika sujud. Bagi belum tahu Pak Nazar, tabegah. Namun juga dengan cara enggak menyinggung. Karena begini, kita ini laki-laki, Al-Quran gambarkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini pemimpin. Maka laki-laki ini dia enggak mau dipimpin. Menjanjan, wenong begah, ke anak, wandepun dong, dilawan. Kenapa tadi begitu? Karena laki-laki ini punya dia sifatnya memimpin. Kalau perempuan menegur, dia kurang terima. Mungkin yang pokok adalah cara menegurnya. Cara menegurnya tadi yang lebih tepat begini. Maka dalam Al-Quran katakan tadi wajadilhum billati iya ahsan. Sampaikanlah dengan cara yang tidak menyinggung perasaan supaya apa? Dapat diamalkan. Namun lagi yang Pak Nazar tepat, jangan tahu kita ajarkan. Iya. Punya lagi apa sekalian? Kita pun bawahnya. Seandainya orang itu ada kitab Fathul Mu'in, cina bukalah kitab Fathul Mu'in. Nah lagi nyanci buka. Halaman surat 8 lagi yang buka. Atau lagi juga dia, bukalah buku induk, Mughni Muhtaj, lagi nyanci buka. Atau kitab ini kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, dasar-dasar fikih Syafi'i. Ini halaman itu 283. Artinya semua kitab Syafi'iyah mengatakan demikian. Dalam Al-Um lagi sih. Karena kitabnya searah. Namun akan agak apa Nazar? Yang lagi-nya. Dah lemah kitab roh, pasti kitab roh. Kayaknya masalahnya. Terima kasih Pak Nazar. Yang lain silakan yang mau bertanya silakan. Apa sih agak salah baca bawa dengar? Ya. Ya. Nyoci amalkannya, terus amalkan itu. Ini hadis juga yang kuat. Menjelaskan apa dibaca ketika kita ini sujud lagi baca bunuh. Itu ada dalam kitab Fiqh Sunnah yang menjelaskan Allahumma gfirli zanbi kullahu. Ya Allah ampunilah dosalun mandu. Sambungan hadis wadikahu wajullahu. Dosa yang ubud sekalipun tolong ampuni ya Allah. Sambungan hadis wa awwalahu wa akhirahu. Dosa yang dulu juga yang sekarang. Terus wa alaniyah wa sirrah. Dosa yang nampak maupun dosa yang enggak nampak. Ini hadis dari Abi Hurairah, rawahu Muslim, Abu Daud, Hakim, terus dengan sanad sahih. Artinya bahwa aku belum gaul nanti, pokoknya nggak hafal nih. Namun yang udah hafal doa ini dan mengamalkan dalam sholat, terus amalkan ini. Jika amal ini hadis yang sahih juga di antara doa-doa tadi yang masyhur di kalangan para sahabat. Bahkan sama mengamalkan ini, Rasul mengamalkan doa ini ketika sujud. Maka momen yang pertama dalam sembahyang kita ini, itu tempat berdoa yang paling mustajabah itu ketika kita sujud. Maka baca doa ini, Allahumma gfirli zanbi kullahu wadikahu wajan, seterusnya sampai habis. Ini permohonan kita, ya Allah ampuni dosa-dosa lu. Terus amalkan sih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Silakan.
Terima kasih. Kenapa hadis nggak menjelaskan batas sujudnya? Apakah 2 atau 3? Ini hikmah dibalik itu adalah karena tinggi orang nggak sama. Kalau dibatasi ini, sujud mesti 2 misalnya. Yang pandang aman. Yang panjang-panjang ini susah ini. Yukiban sih 2 karena tinggi dia urut. Maka Nabi membatasi ini. Berapa jaraknya tempat sujud? Kalau begitu, batasnya adalah diri kita masing-masing. Berapa tinggi kita ini? Itu batasnya. Namun cara sujudnya tadi, itu perutnya nggak dekat, nggak menempel kepada pahanya. Yang pahanya, contohkan cara sujudnya. Namun secara teori, konsepnya bahwa perut dengan paha itu nggak rapat, terenggang dia. Karena perut tadi sama paha itu nggak rapat, Nabi contohkan tadi anak kambing dilewat ke bawah itu. Namun juga pada ketika orang merenggangkan juga anak kambing dilewat sih pada hari. Ini kan ukuran sebuah gambaran bahwa jaraknya itu nggak boleh rapat antara perut dengan paha. Jarak tangannya, apakah tangan tadi? 2 batasnya, telinganya sama bahunya. Dan ini dikembangkan kalau dia sendiri ini. Kalau dia dalam berjamaah tadi, sesuaikan jarak dari pengembangan tangannya. Pakai sih, ini lagi maaf pakai sih. Saya akan tahu pakai sih. Contoh kita ini mau sujud. Kita dari ruku ini ke sujud. Silakan. Kita ini sana kiblatnya. Ini posisi dari ruku dan kita mau sujud. Cara pertama tadi turunnya kaki dulu, tangan, baru wajah. Allahu Akbar, turun kaki dulu, tangan, terus ya. Ini contoh cara sujud. Jangan lupa kaki ini tetap dia menghadap kiblat. Ini jarinya itu yang kuat, diketukkan jarinya. Supaya apa? Ini istiqbal kiblat. Dan tangan kita pegang bunuh, ini menghadap kiblat. Tangan ini mendua belah. Nah ini perut, perut dengan paha ini enggak boleh rapat dengan paha. Ini diangkat, ini diturunkan. Posisi sujudnya. Dan pastikan 7 anggota sujud menyentuh tempat sujud. Maka pengembangan siku ini tergantung. Kau sendiri kembangkanlah lebih luas, nampak ketiaknya. Nabi itu melakukan demikian. Namun kalau berjamaah ini disesuaikan kondisinya. Kalau mau rapat, dirapatkan. Tapi kalau memang agak renggangkan. Namun sunnahnya tadi dalam berjamaah rapat memang. Karena bahunya bertemu, kakinya bertemu. Kalau begitu posisi tangan ini ketika sujud, maka tangan ini sesuaikan jaraknya dengan sampingnya. Tetapi kenapa tadi Mufti Arab Saudi tarkus sunnah gangguan lain lebih baik meninggalkan sunnahnya gangguan lain. Ini cara sujud. Nanti kaki belakang ini, apakah dia rapat? Apakah dia renggang? Saya akan berkasi dulu. Allahu Akbar. Behek ke sini, kan? No, itu darah. Ini pahala insyaallah. Jadi kan ketika kita ini sujud tadi, apakah kaki belakang itu dirapatkan? Apakah dia renggang? Ini tidak ada hadis yang sharih menjelaskan kaki mesti dirapatkan. Bunyi hadis dari Wa'il bin Hujr tadi, Nabi ketika sujud itu parroja fakhizaihi, merenggangkan pahanya. Wa parroja rukbataihi, merenggangkan lututnya. Namun tidak ada mengatakan bahwa wa madda rijlaihi, merapatkan kakinya. Namun ada 2 pendapat.
Pendapat yang dua ini karena umumnya lafaz hadis. Yang mengatakan bahwa itu kakinya direnggangkan. Jaraknya shibran, sejengkal. Dalam mazhab Hambali, kakinya dirapatkan. Apa tujuannya? Ketika orang memakai ijakrung, kaki ini dirapatkan supaya apa? Menutup auratnya. Menutup paha kaki, kadeunya, pangkal atau di atas lututnya. Artinya kalau begitu, dalam sujud kaki belakang boleh kita renggangkan dan boleh juga dia dirapatkan. Yang nggak boleh saling menyalahkan. Ini nggak boleh. Merapatkan boleh, rapatkan belakang itu, namun pastikan bahwa jarinya menghadap kiblat. Kajilah ya. Nah, setelah sujud kita duduk. Itu bunyi hadis menjelaskan kalau tadi tatma'inna sajidan, sujud yang tenang, mutmain. Ketika ini duduk, bunyi hadis tastawiyah jalisan. Nah, sama bahasanya nih. Tastawiyah jalisan. Makna tastawiyah jalisan, ini punggungnya kembali lurus. Ya. Ada bahasa dia iftiros. Ada begahnya iftiros. Lagi duduk iftiros. Apa dia makna iftiros itu? Makna kata ini. Iftirasu. Ya. Ini iftiros. Kalian kok pegang, duduk iftiras. Ini iftiras dari kata dia firas, parasya. Makna parasya adalah membentangkan. Terus, kalau kita bilang firasu, ini kasur tempat tidur. Itu apa dia? Membentangkan badannya. Dalam bahasa Arab disebut dia firasu. Pak Naik, firasu. Nah ini. Kalau begitu, makna iftiras, kaki sebelah kiri bentangkan. Bentangkan kaki sebelah kirinya dan pantatnya di atas kaki sebelah kiri. Artinya ini pantat DE. Waktu kaki belahwi yang tadi dia terbentang. Jangan pernah duduk kakinya digabung. Yang kiri bentangkan dan pantatnya di atas yang kiri itu, kaki kanan dia tetap jemarinya dilipatkan apa ini menghadap kiblat. Pak kecil tentukan masalah kaki kecil yang sebelah kanan itu tetap dia ujung jemarinya ke depan ini menghadap ke kiblat. Yang sebelah kiri itu firas. Maka inilah yang disebut dengan duduk iftiras, membentangkan kaki sebelah kiri dan sebelah kanan diberdirikan menghadap kiblat dari jemarinya dan pantatnya di atas kaki sebelah kiri. Tapi dengan duduk iftiras. Ingat aja, kalau iftiras kasur berarti firasut. Bentangkan kakinya, ingat. Namun jangan tadi mandua. Mandua kakinya tadi ini, yang kanan atas yang kiri. Coba cik tahu nggak cik? Coba boleh buat. Biar lagi nya. Punya lagi nya, ini mandua. Ditiraskan, namun nggak sempurna tirasnya. Maka yang kanan diberdirikan, yang kirinya KPE. Supaya apa? Jik kebiras. Supaya bisa dia menjadi tumpuan atau kasur bagi pantatnya yang mau duduk. 3 mazhab begini. Iftiras. Hanya beda Maliki. Maliki dia semua tawarruk. Kalau Maliki. Yang 2 rakaat, yang 10 rakaat tawarruk semua Maliki. Yang menganggap bahwa tadi habis kita sujud, Allahu Akbar, maka ini dia namanya duduk iftiras.
Pak Kecik, masih banyak Pak Kecik. Silakan Pak yang mau bertanya. Ya, silakan Pak Kecik. Cuma negatif bagian liku di mana kucing atau di liku atau Tepat sekali, terima kasih Pak Kecik. Ya, ini jari kaki ketika kita sujud, apakah yang tepatnya dia dilipat menghadap ke kiblat atau digantung atau dilepaskan sehingga dia ke belakang menghadapnya? Nabi itu menjelaskan asabi'u rijlaihi, jari-jari kaki beliau istaqbalal kiblah, menghadap ke kiblat. Kalau begitu, ketika sujud, kaki yang dua itu jarinya diketuk menghadap kiblat. Namun ada keringanan bagi yang sakit, yang kedua itu dimaklumi. Karena perintah agama ini kata Rasulullah, iza amartukum amran, kalau saya perintahkan sebuah perintah, fa'tu mastata'tu, maka kerjakanlah semampu kamu. Nah, amalkan semampu kamu. Nah, urung oleh kecelakaan, kaki memang udah mungkin disatukan, jadi maafkan. Namun yang udah mampu, yang nggak apa-apa ini masih aman, masih sehat walafiat. Ketika orang kakinya diletuk itu merupakan terapi kaki, memastikan darah itu berjalan dia. Yang kaya pokok legenya, kaki sehat insyaallah. Kan juga ini dibalik gerakan-gerakan sembahyang ini mengandung dia fisioterapi, melatih anggota tubuh kita ini untuk kuat. Maka tadi yang kecil, jadi bahwa kakinya menyentuh tempat sujud, lantai, dan dia jarinya menghadap ke kiblat. Terima kasih. Iya, silakan mau bertanya. Silakan. Ya. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya, mana lebih tepat yang kita amalkan? Setelah 2 rakaat, kita ambil subuh misalnya 2 rakaat, atau Jumat juga 2 rakaat, atau sembahyang sunat, tarawih 2 rakaat. Ini kita ambil, apakah duduk di akhirnya itu dia iftirash, atau duduk di akhir itu dia tawaruk. Ini muncul juga keberagaman pendapat dari kalangan mazhab. Kenapa? Karena hadis menjelaskan. Yang pertama, hadis dari Rifa'ah bin Rafiq itu menjelaskan setelah dari awal Nabi sembahyang kabar dan seterusnya sampai sujud, di akhirnya itu wa amma fi rak'ah al-akhirah, ketika rakaat yang terakhir. Ini hadis dari Rifa'ah bin Rafiq tadi, wa amma rak'ah al-akhirah, rakaat yang terakhir. Annan nabiyya tawara, duduknya tawaruk. Dan hadis ini dipakai oleh mazhab Syafi'i. Hadis ini. Baik yang 2 rakaat, yang 4 rakaat kan rakaat akhirah. Rakaat terakhir. Nah, yang belum sembahyang 4 rakaat. Rakaat keempat terakhirnya. Yang 2 rakaat terakhirnya. Nah, orang-orang yang sembahyang ala ini artinya tadi ketika 2 rakaat tawaruk, 4 rakaat tawaruk, ini ikut hadis Rifa'ah ar-Rafi tadi. Menunjukkan bahwa Rasulullah ketika di rakaat yang terakhir itu duduknya tawaruk. Hadis ini dipahami bukan menjelaskan sembahyang yang 4 rakaat. Namun ini hadis pokoknya ini setiap rakaat terakhir tawaruk. Yang kedua, hadis ini menjelaskan dari Huzaifah bin Yaman menjelaskan, rawahu ini Nasai, Abu Daud dan Baihaqi,
anna nabiyya kullama sajada raka'ataini iftarasha. Nabi setiap 2 rakaat duduknya iftirash. Setiap 2 rakaat iftirash. Maka dalam mazhab Hambali yang 2 rakaat duduknya iftirash, yang 4 rakaat ikut ala Syafi'i. Tawaruk. Ikut hadis ini. Karena hadisnya tadi Nabi setiap 2 rakaat iftarasha. Kullama raka'ataini iftarasha. Pendapat Hambali itu mengkaji pendapat Syafi'i dulu, ya wajar karena Syafi'i guru beliau. Guru Hambali. Kata Imam Ahmad bin Hambal, hadis Rifa'ah bin Rafiq tadi yang menjelaskan bahwa ar-raka'ah al-akhirah itu hadis yang menjelaskan sembahyang 4 rakaat. Yang 2-nya dia iftirash, yang keempatnya dia tawarruk. Maka dalam kalangan Hanabilah atau Hambali tadi, setiap 2 rakaat yang hadis Huzaifah bin Yaman tadi, Nabi setiap 2 rakaat iftarasha. Maka orang yang ambil sembahyangnya 2 rakaat iftirash, 2 rakaat iftirash ikut hadis ini. Ada orang 2 rakaat tawaruk, 2 rakaat tawaruk ikut hadis tadi Rifa'ah bin Rafiq. Kalau mazhab Maliki mandum tawaruk. Mazhab Maliki. Yang 2 rakaat tawaruk, yang 4 rakaat, yang 2 tawaruk wajib, yang kepuk tawaruk wajib. Itu ala mazhab Maliki. Maka kalau begitu, Pak Mukim, yang ambil 2 rakaat iftirash ikut hadis Huzaifah bin Yaman, jangan disalahkan. Itu benar. Yang mengambil tadi 2 rakaat langsung dia tawaruk, maka itu ikut Asy-Syafi'i dan memahami tadi hadis dari Rifa'ah bin Rafiq. Maka yang paling pokok Pak Kecil, Pak Mukim, jangan saling menyalahkan. Nah, ini paling pokok. Dia saling menyalahkan. Dia punya ada dasar-dasarnya, nah hadis. Lagi yang Pak Mukim, makasih banyak. Yang lain silakan yang mau bertanya. Saya. Oh ya, makasih banyak. Coba dipahami. Ini menggunakan bahasa lain ini. Apa saya salah maksudnya? Ya, ketika orang dari sujud dan mau berdiri itu menggunakan kepalanya. Itu bagaimana? Memang ada hadis menjelaskan bahwa itu seperti al-ajin. Al-ajin dia orang mengadu apa namanya? Mengadu gandum. Ngadu gandum kan dipukul aja gitu kan. Yaqumu min sujudihi ka'anna kal-ajin. Orang mengadu gandum. Artinya Nabi pernah bubuk lagenyan namun hana kain. Artinya pernah bubuk lagenyan tapi hana kain. Dan bahkan yang kain lagi bergauno. Ketika Nabi berdirinya dari sujud membantu dengan tangannya. Ala Syafi'i lagenyan sih di tangannya. Artinya Bang Madi itu ada hadisnya, namun Rasulullah enggak sering menggunakan atau hana kain bubuk lagenyan. Ya mungkin dia beberapa kali ya bubuk lagenyan, maka sebagian katakan ketika berdiri mau lagenyan, ya kan? Ada hadisnya. Terima kasih Bang. Silakan Bang. Ya, ya. Kita nggak tahu nih dari mana diambil. Hanafi. Dalam mazhab Hanafi. Ya. Sambil saya buka buku tentang mazhab Hanafi ini, mengkaji duduknya itu semuanya iftirash. Yang lain silakan yang mau bertanya. Atau mau Bang? Nanti
kita kaji di kesempatan ini bagaimana duduk ala Hanafi, Maliki aja lah, Maliki tawaruk mandum, Syafi'i di 2 rakaat iftiras, di rakaat yang keempat tawaruk. Kalau mazhab Buno Hambali katakan bahwa yang 2 semua iftiras, namun yang 4 ala Syafi'i artinya 2-nya iftiras, yang 4-nya itu tawaruk. Kita tuh mengkajinya tentang mazhab Hanafi. Namun juga terkenal note kami. Ini kita belum mengkaji ini doa ketika duduk iftiras. Momen yang kedua yang paling pokok adalah berdoa ketika sujud tadi. Nah, doa ketika duduk antara 2 sujud. Ini pun juga menjadi momen yang pokok dalam sembahyang yang kedua. Karena waktunya kabeh, nah, mohon maaf tak. Ini kita simpan untuk pertemuan selanjutnya. Bagaimana bacaan doa setelah kita ini dari sujud dan duduk menyegerakan kali buno, tinggal bacaannya. Apa yang kita baca? Ya, kaum muslimin dan jemaah yang terhormati, kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, la khaira fil ibadah illa bi ilmin. Tidak baik sebuah ibadah itu kecuali dengan ilmunya. Wala khaira fi ilmin illa bil fahmi. Enggak baik ilmu itu kalau enggak diikuti oleh pemahaman. Namun di level yang ketiga, la khaira fil ilmi wal fahmi bila amalin. Artinya, enggak baik ilmu itu, enggak baik pemahaman itu kalau tidak diamalkan. Kata Ali bin Abi Thalib, setelah punya ilmunya, punya pemahamannya, yang paling pokok diamalkan, pengamalannya. Semoga yang sedikit ini dari i'tidal tadi, kita turun dan sujud dan duduk, dapat diamalkan. Mohon maaf segala kekurangan. Mari itu dengan kafarah majelis. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.